وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih tetap istiqomah mendoakan leluhur kita, ayah, ibu, kakek, mbah kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan mereka dalam rahmatnya Allah, dalam maghfirahnya Allah, dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau sudah lain alam, sudah keluar sudah pindah alam, ini kebutuhan pokoknya sudah berbeda. Ya kan? Minggu yang lalu saya sampaikan ketika di alam rahim kebutuhannya udel, ya kan? Begitu pindah ke dunia, udelnya malah justru pertama kali yang dibuang, karena kebutuhannya berbeda sudah. Kalau sudah pindah ke dunia, butuhnya apa? Duit, harta benda, rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Itu kalau sudah pindah ke alam dunia. Begitu nanti pindah alam lagi ke alam barzah, yang dibutuhkan apa? Kebutuhan pokoknya butuh pahala dan ampunan. Ya kan? Kan kita mendoakan itu kirim doa itu, mereka kirim pahala ya. Kita ada berkat kemudian disedekahkan ke yang hadir itu atas nama almarhum kan gitu. Mereka butuh doa, butuh pahala. Jadi pahala, kenapa ngaji gini kok sedikit? Ya karena pahala tidak kelihatan. Ya, pahala tidak kelihatan. Nah nanti kalau sudah onok matine kroso niku, onok matine kroso. Oh iya ya. Jadi kalau sudah mati baru terasa. Pahala sekarang tidak kelihatan. Seandainya orang kelihatan, ya tidak muat masjid ini. Ya, karena tidak kelihatan, ya begitu. Karena tidak kelihatan. Manusia kapan taunya? Ketika disingkap satir oleh Allah, tutup penghalang itu dibuka oleh Allah, yaitu ketika masuk ke liang kubur. Jadi orang itu kalau sudah mati, nah itu kelihatan semua sudah. Pahala ngaji, paling coba adalah kerungungan dulu. Paling coba berbekna kuping. Ya, jadi kalau sudah wafat itu baru kelihatan sudah
pahala ngaji kelihatan, pahala sembahyang, pahala jamaah, pahala ngaji Quran bendino wis ketok kabeh, Bon. Makanya kubur itu tempatnya orang getun. Ya, aduh getun aku lha opo piyen yo gak rajin. Sing ngaji titik, aduh getun aku gak opo lah tak kakehno. Sing ngaji akeh tetep ya Allah getun aku. Sing akeh sik getun, sing akeh pahalanya sik getun apa maneh sing titik. Yang titik getun apa maneh sing gak tahu belas. Ya Allah. Jadi semuanya adalah getun, merasa getun. Jadi kalau apa namanya orang itu ketika meninggalnya kan sudah disingkap semua ya, sudah tahu semua, kelihatan pahala-pahala sudah kelihatan, nikmat-nikmat kalian surga. Cuma kalau lebih besar pahalanya ya untung. Kalau lebih besar salahnya lah ini butuh doa orang lain. Butuh doa orang lain. Baik, sekarang sampai hadis hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kanjeng Nabi dawuh ijtanibu ngedono sira kabeh as-sab'al mubiqat ing pitu perkara ya, tujuh dosa ini, jauhilah 7 ini. Yang pertama asyirku billah. Asyirku billah, jauhilah syirik. Jauhilah syirik. Walaupun syirik kecil yang kemarin saya terangkan, riya. Jauhilah 7 ini ya. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 yang membahayakan, 7 yang mengandung dosa. Yang pertama asyirku billah, syirik pada Allah. Artinya menyembah selain kepada Allah. Asyirku billah, syirik. Syirik itu apa namanya? Menyekutukan Allah. Syirik itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu namanya syirik. Atau punya percaya pada kekuatan selain Allah, itu syirik. Yang kedua wasihra, sihir. Jauhilah berbuat sendiri atau minta tolong orang untuk mensihir. Ya, sihir. Dulu saya pernah cerita di Banyuwangi itu, yang disihir tengah malam, dikirimi bola api, disaksikan oleh kiai yang pada waktu itu pas melek bengi di atas tengah malam itu ada bola api itu apa mundur gini menuju rumah yang dituju oleh tukang sihirnya itu. Setelah nyampe di atas rumah tersebut, tidak bisa masuk api itu. Terhalang, ada yang menghalangi. Tak bisa. Mau masuk kanan, kiri, depan, belakang, tak bisa. Samping, tak bisa. Akhirnya, setelah diperhatikan oleh Pak Kiai itu, bola api ini kembali. Ya, biasanya kata Pak Kiai tadi itu, biasanya kalau kiriman balik itu
pasti menghantam yang ngirim. Gitu. Kalau kiriman seperti itu ndak nyampe kepada sasaran, ya biasanya kembali ke yang ngirim. Dititeni sama Pak Yai. Dititeni. Betul. Duh, jadi Pak Yai lihat balik itu. Aduh, nanti sing innalillahi nanti. Jadi pada waktu itu yang dikatakan, waduh kasihan siapa yang dikirim, innalillahi nanti. Ternyata balik, waduh tetap innalillah, tapi tidak yang dikirim tapi yang ngirim. Pagi-pagi Pak Yai meruput, tanyakan dulu. Saya pernah cerita, setelah dicerita ternyata apa amalannya orang itu? Sholawat, perbanyak sholawat. Ternyata sholawat itu bisa menolak, ya menolak bala, ya menolak perbuatan jahat, menolak kiriman orang, menolak kiriman jin, menolak dari sihir-sihir. Ya, pokoknya perbanyak sudah sholawat. Sallallahu alaihi Sholawat Jibril itu pendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, 100. Kalau kuat 200, kalau kuat lagi 300, terus dilatih tiap malam. Kalau kuat 1000, 10 putaran tasbih, afdol. Afdol. Ya, tapi jangan ngantuk. Kadang si oleh separuh tasbihnya roto. Loh, sependi gimana? Hilang. Selamatnya yang pendek-pendek saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pendek-pendek saja. Itu akan menolak bala. Yang ketiga yang harus kita jauhi, kata Nabi, waqad lan nafsillati haramallahu illa bilhaq. Membunuh seseorang atau menghilangkan nyawa orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu gimana? Alasan yang diterima oleh syariat. Menjaga kehormatan, menjaga harta. Malingi kate ngambil kena pentung, teong, mati. Maka itu tidak dosa yang membunuh. Cuma biasanya berurusan dengan polisi. Tapi tidak berdosa karena dia tidak salah dan dia menjaga kehormatan. Nah, sementara kenapa kok hukum di Indonesia ini berpihak kepada yang kaya, berpihak kepada pejabat, berpihak kepada orang-orang borjois lah. Karena memang hukumnya itu produk Belanda. Produk Belanda. Amin, lihat kalau ada hukum apa? Pasti rakyat kecil yang dihukum. Kalau bajingan kelas kakap malah ditaruh di hotel, bebas berkeliaran. Satu, dikarenakan hukumnya produk Belanda. Yang kedua, memang anak UWE, anak cuannya, ada cuannya untuk menutup canggami hakimi, canggami polisi ini. Nah, jadi memang ada cuannya, sehingga dilihat oleh mata masyarakat hukum sekarang bisa dibeli. Jadi membela yang bayar itu semakin kelihatan sudah, semakin kelihatan. Ya Allah,
Jadi membunuh yang dibenarkan oleh syariat itu tidak berdosa. Tidak berdosa membunuh. Tapi kalau membunuh yang diharamkan oleh Allah, ya jangan macam-macam, jangan main-main. Lolos di dunia, tidak lolos di akhirat. Umpama Sambo itu lolos di dunia, tidak akan pernah mungkin lolos di akhirat. Karena dia membunuh siapa? Joshua. Siapa? Siapa yang dibunuh itu? Jenderal Joe. Brigadir J. Ya Joe lah ya. Itu jadi misalnya dia lolos di dunia tapi tidak akan lolos di akhirat. Tidak akan lolos di akhirat. Hati-hati. Ya, jadi wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haq. Yang keempat, apalagi yang harus kita jauhi yang termasuk dosa besar, wa aklar riba. Makan hasil manakno duwe. Ini hati-hati. Mangan hasil manakno duwe. Nyilehno wong, tukang keliling. Sekarang kan banyak itu, Mekar Jaya, Pomane, Bang Harian, Betek-tek. Wong kate gak ngutang dipaksa. Kudu ngutang, ya Allah. Sampai dia nyaur itu nggak kuat, cuma nyaur bunga itu. Hutang pokoknya tidak bisa terbayarkan. Akhirnya dijadikan sumber mata pencaharian oleh bajingan-bajingan itu. Terus dia makan, merekrut pekerjaan. Suppose yang ini butuh pekerjaan, buka lowongan kerja. Sekretaris, rentenir, ya, marketing, rentenir. Ada, naudzubillah, ya hati-hati. Sekarang ini banyak begitu. Nah, yang dimakan haram, gajinya haram, diberikan keluarganya haram, diberikan anak istrinya haram. Ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Ini yang keberapa ini? Tong 2, 3, 4. Yang keempat. Yang kelima, apalagi dosa besar yang harus kita jauhi, wa akla malil yatimi. Makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Hati-hati kalau ada janda kaya punya anak, itu hati-hati. Hartanya itu sudah terkadang beratasnamakan anak yatim itu. Kalau kita dulu ada kasus ini, ya di Malang ini. Orang kaya, hartanya banyak, punya anak. Lah ini ada seseorang ini ngotot, pingin ngerabi dia dengan harapan dia dapat harta banyak. Tujuannya mulia sekali sebenarnya, untuk membangun pondok pesantren. Dia tidak sadar kalau hartanya yang ditinggal mati bapaknya itu ada sebagian besar harta itu sudah dimiliki anak yatim. Hanya tidak, karena sudah nikah, berhasil menikahinya, kemudian tidak lama dia cerai karena kelihatan ini sudah dipetak-petak.
Mas, ini harta saya sekian, harta itu miliknya anak saya, itu anak saya dan sebagainya. Loh, jadi tidak ada, akhirnya tidak jadi. Bisa sekarang. Nah ini apa namanya? Hati-hati memakan harta anak yatim. Itu termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Makanya kalau ada orang kepingin sumbang ya, nyumbang ya, itu yang jelas akadnya itu, Pak. Niki damel niki tengriki sedoyo. Ya, damel ya ini, punya ini, anak yatim ngono, jadi kabeh. Jadi jangan hanya berpesan anu titipan bunyai atau Pak Yai niki damel anak yatim. Itu iso melongo itu Pak Yai ini gak katut ya, gak berani kan makan karena akadnya apa tadi? Cuma untuk anak yatim. Gak berani bunyai dan Pak Yai ini. Gak berani karena akadnya tadi tolong berikan anak yatim. Jangan ngomong ngono. Niki Yai infak keluarga pula datang panjenengan dan untuk anak-anak. Gitu. Atas untuk keluarga dan sekaligus pantinya. Gak usah ngomong-ngomong ini untuk titipan untuk anak yatim. Anak yatim tak saya ngoleh. Sing ngurus ndak dapat kan kasihan. Yes, gak usah ngomong ngono. Sebab ternyata termasuk dosa besar. Makan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Kemudian yang keenam, wattawalliya yaumaz zahfi, melarikan diri di hari peperangan, melarikan diri keluar dari barisan, itu dosa besar. Tak boleh. Koncone dipakakno. Beda. Jenderal yang benar-benar jenderal itu pasti dia di depan, bukan di belakang. Diberi contoh di depan, seperti Jenderal Sudirman di depan. Tapi pernah lihat janur kuning? Nah itu saya dulu. Pelaku sejarah. Itu di depan perang, masih loro-loro ngono. Jadi bukan di belakang. Kemudian yang ketujuh, apalagi dosa besar yang harus kita jauhi, wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik dituduh zina. Jangan sembarangan nuduh. Jadi dosanya itu lebih besar dari zinanya itu. Menuduh zina kepada seorang perempuan yang suci padahal tidak, maka dosanya nuduhnya itu lebih besar daripada dosa zina. Ini apa namanya? Hati-hati. Ya 7 ini jauhi. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Kita anjuran untuk mencintai diri kita sendiri. Ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mencintai orang lain itu ya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apalagi seakidah dengan kita. Seakidah dengan kita. Itu saudara. Sesama akidahnya.
Jadi mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana ia sayang kepada dirinya sendiri. Jadi jangan eling oleh kalau berbuat jahat kepada orang lain itu sistem walian. Jajal ya posisi iku aku. Ngono. Ya, kita merugikan orang. Terus mikir, seumpama yang dirugikan itu saya. Kayak gitu. Sehingga menjadi rem. Kalau saya di posisi dia. Ngono. Kalau saya di posisi dia bagaimana? Tentu dia juga kita juga merasakan keenak. Merasakan sakit, merasakan sedih. Jadi sistem walian mawon itu rem, ya. Sistem wali, diwalik. Jadi kalau menemui apa-apa itu diwalik mawon. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Baik, saya lanjutkan. Hadis berikutnya bawahnya, ihfaz widda abik la taqta'hu fayudfi'u Allahu nurak. Rawahul Bukhari. Ihfaz widda abik. Ihfaz itu peliharalah, jagalah, bisa hormatilah, bisa. Siapa? Widda abik. Teman karib yang disukai oleh orang tua kita. Itu dijaga betul. Jaga betul itu. La taqta'hu. Jangan kau memutuskan tali silaturahim dengan dia. Oh ya, misalnya orang tua kita, bapak kita, ibu kita punya teman baik. Ya, kalau bahasa sekarang bestie. Bapak kita punya soulmate, ibu kita punya bestie. Baik orangnya, lahir batin, enggak menjembekkan belas. Pokoknya saya. Nah itu anak sebagai anak itu dianjurkan oleh Rasulullah tetap menjaga silaturahim. Menjaga silaturahim. Kecuali kalau teman bestie ibu bapak kita itu menjembekkan, kalau kelakuannya keapi, nah, itu kita tidak berdosa kalau kita tidak ya, apa? Kita tidak berdosa kalau seumpama kita tidak menjadikan teman lagi. Paham ya? Tapi kalau bestie orang tua kita itu tiangi sae, ya, tidak pernah menyakiti, tidak ada masalah, api pokoknya, maka kita la taqta'hu, jangan memutuskan silaturahim. Kenapa? Nah ini, kalau kita tidak menjaga, tidak menghormati, tidak menyambung silaturahim dengannya, fayudfi'ullahu nurak, maka Allah menghilangkan cahaya padamu. Ya, nur kita ini dicabut oleh Allah. Ya. Sehingga kalau nur seseorang itu dicabut oleh Allah, ya buram. Tapi kalau seseorang itu punya cahaya, walaupun orangnya hitam, tapi kalau punya cahaya itu ada pancaran, ada nur Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kurang 1 menit. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Semoga kita bisa merangkul kembali, menjaga, menghormati teman baik orang tua kita. Ya, semoga menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga berkah, sehat selalu, panjang umur, kalau bisa gak mati-mati ya insyaallah.
Urip dhewean. Kecepot kula namira mun beri selapun anyuna sabara wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.